Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya ingin tunjukkan gimana cara bisa saya mempersingkat waktu, mempercepat pekerjaan yang memang ini saya lakukan harusnya setiap pagi hari untuk mereport mereport sales dari beberapa eh, penjualan atau pendaftaran. Kenapa saya bilang pendaftaran? Nanti saya jelaskan. Karena kan ini penjualan jatuhnya ya. Penjualan dari web yang saya tangani. Kebetulan yang digunakan adalah Scalev. Jadi teman-teman ini behind story-nya mungkin dulu ya. Jadi di kantor saya ditanya begitu ya, karena memang saya diberikan amanah jobnya itu adalah sebagai funnel spesialis atau web spesialis. Ceritanya kita punya klien nih, gitu ya. Kita punya klien sebuah yayasan, sebuah sekolah atau pesantren yang memiliki proses pendaftaran di awal. Itu pendaftaran apa? Pendaftaran biasanya suka ada tuh pendaftaran untuk mendapatkan apa ya, slot kah ya, slot untuk bisa bersekolah atau pesantren di sekolah atau pesantren tersebut. Nah, itu kan biasanya daftar dulu, ya kan? Biasanya yang daftar itu beberapa bulan sebelum daftar ulang, yang dimana saat daftar ulang itu baru bayar untuk uang masuknya kan. Nah, saya diminta untuk mengurusi atau memanage gitu ya, untuk pendaftaran awalnya itu satu. Ya, yang lain di mana di kantor saya RL Agency gitu ya, membuka sebuah divisi baru yaitu akademi. Nah, ini akademi sama dengan saya lakukan sebelumnya atau sampai sekarang, yaitu menjual produk berupa course, webinar, dan yang lainnya. Mirip banget lah dengan yang saya lakukan sampai saat ini gitu kan, mentoring dan lain sebagainya. Lalu tiga course-nya juga ada yang internal, ada yang eksternal. Internal itu maksudnya di dalam RLA-nya sendiri, eksternal itu RLA bekerjasama dengan pihak ketiga. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada beberapa nih. Nah, saya diberikan tanggung jawab untuk memberikan report seperti ini, teman-teman. Report ini dapat dari mana? Ya, didapat dari Scalev gitu ya. Saya nggak bisa tunjukkan order yang memperlihatkan nama, email, dan WA member atau customer tentunya ya. Yang jelas adalah yang dimana proses yang setiap hari saya harus lakukan, yaitu apa? Download secara manual detail order sehari sebelumnya gitu ya, total, tapi sampai dengan sehari sebelumnya, biasanya malam hari itu sampai jam 10 itu saya download datanya, saya masukin ke sheet gitu ya, saya rapihkan lagi, dan begitu setiap hari. Oke, kalau secara biasanya adalah hanya menambahkan satu hari data sebelumnya, lalu masukin ke sheet, itu oke. Itu mempercepat. Yang paling merepotkan pasti yang di awal, ya kan? Tapi ini kok kayaknya saya kebayang aja gitu, ini kok pekerjaan repetitif ini kayaknya bisa di otomasi nih, apalagi kita tidak tahu dengan dunia AI. Dan ya, di sini jawabannya adalah dengan workflow automation N8N. Makanya teman-teman, saya ubah dulu ya. Saya akhirnya berpikiran, kenapa nggak bikin workflow aja ya untuk menyelesaikan masalah ini, di mana setiap ada yang order langsung masuk tuh. Contohnya kayak gini nih. Namanya tidak terlalu saya tutup. Sorry. Nah, nama dan emailnya harus saya tidak, nama email dan WA-nya ya, saya nggak bisa full lihatkan. Tapi order ID ini mungkin jangan juga lah ya. Nah, saya bikin workflow di mana setiap ada yang order itu langsung masuk ke Google Sheet beserta dengan alur atau proses pembayarannya. Kalau dia bayar ya harusnya di sheet ini akan langsung update status payment dan status ordernya. Nah, dan itu sudah berhasil. Jadi ya setiap pagi saya tinggal ambil data dari sini aja dan kirim ke tim gitu ya, atau ke pimpinan kalau memang meminta. Tunggu, saya perlu ubah dulu berarti yang ini nih. Masih kelihatan ternyata ya. Saya akan tunjukin kalau ini masih sedikit, masih gampang lah gitu ya. Ini mah masih sedikit bang gitu ya. Nah,
Gimana kalau ini teman-teman? Dan ini menariknya. Ini kalau dilihat ya, ada SMP dan SMA. Ini nggak apa-apa saya tunjukin yang ini aja. Nah, ini juga mungkin saya hide. Ya, ini adalah benar-benar real data yang diminta oleh tak, ini nggak bisa di hide ya. Ya udah saya gedein aja kali ya. Nah, gini ya. Ini adalah real data yang diminta oleh kantor gitu ya. Ini nggak ada data kredensial lagi ya. Sudah saya hide. Nanti mungkin saya edit sedikit videonya. Data kredensial ini data yang diminta oleh, apalagi ini benar-benar sebuah yayasan besar teman-teman. Di mana ini ada 2 produk nih di sini nih. 2 produk. Nah, saya butuh bedain yang SMP gitu ya kan, karena ada 2 nih, SMP dan SMA. Nah, makanya saya bikinlah sheet baru yang dimana itu juga secara otomatis setiap ada yang, ini kan semua data order ya, ada yang belum ada yang bayar, ada yang belum bayar, ada yang udah bayar to paid. Nah, saya minta setiap hari atau bahkan per 3 jam kalau nggak salah, per 3 jam tolong cek ke sheet fix data pembayaran ini. Jika ada sebelumnya dia belum bayar dan udah bayar, masukkan ke sheet masing-masing pendaftaran, karena ada 2 ya, SMP dan SMA. Kayak gitu teman-teman. Itu bisa bikin juga workflow-nya. Workflow itu apa? Ya, workflow automation di N8N. Ini seperti sederhana aja teman-teman, tapi di dalamnya ada coding sedikit ya, karena ya nggak bisa mentah-mentah menggunakan coding yang secara default ya. Jadi ini adalah yang menampung setiap ada order, ini sendiri yang internal ya, akademi internal. Nah, ini dia tuh. Setiap ada yang order, dia akan diolah dengan codingan sehingga datanya didapatkan sesuai yang kita inginkan. Inilah yang mengolah data-data ini teman-teman. Nah, tanggal, order ID, customer name, email, phone, order status, payment status dan lain sebagainya. Lalu apa ya? Code ini mengolah data yang dibutuhkan sehingga dimasukkan ke dalam HTTP request. Ini adalah menggunakan AppScript, di mana AppScript lah salah satu cara kita bagaimana mengolah data masuk ke Google Sheet. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Tenang, saya juga bukan saya belum ubah ke sini lagi ya. Saya ulangi ya. Jadi workflow inilah yang saya buat untuk memasukkan semua data secara otomatis begitu ya. Setiap ada yang order langsung masuk ke sheet ini teman-teman. Nah, code ini dia mengambil data yang dibutuhkan aja, sementara yang HTTP request ini menggunakan AppScript. Nah, AppScript inilah yang mengolah data tadi untuk masuk ke Google Sheet. Seperti ini jadinya. Ya, tenang aja, saya juga bukan seorang programmer teman-teman. Sekarang udah ada AI chat kan ya. Nah, untuk AI chat seperti ya, kalau teman-teman di sini ada yang datang dari email ya, seperti yang saya sampaikan di email sebelumnya, saya menggunakan Cloud sebagai teman brainstorm. Dan Cloud dengan fitur terbarunya custom skills itu lebih game changer lagi, mind blowing lagi untuk kebutuhan spesifik teman-teman. Apa saya bilangnya kan spesialis agent gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Inilah workflow yang saya buat untuk menangani urusan pelaporan setiap hari, pencatatan manual kayak gini teman-teman. Jadi ya setiap pagi saya tinggal mantau aja nih. Nih masuk, oh udah berubah belum, paid atau unpaid belum, apa. Ini masih mending ya. Apalagi yang data ini loh teman-teman. Ini sangat banyak pengolahan datanya. Gitu. Terus apalagi Bang, workflow ini membantu apalagi ya? Sangat banyak teman-teman. Saya sendiri bikin untuk kalender asisten. Contoh, saya ubah dulu. Kalender asisten itu ini. Oke. Nah, kalender asisten itu teman-teman. Jadi saya kalau setiap mau bikin jadwal, antara kalau lagi males nulis nggak bisa gitu ya, saya voice aja tuh. Nih, voice ini saya bikin apa ya? Sesuai ini sih. Blast database Conf telah berhasil dibuat hari ini. Jadi ini saya minta tolong buatkan jadwal saya blast database Conf hari ini pukul 4 sore. Ini kemarin ya saya ngirimnya, atau lihat tulisan juga bisa. Ini saya reschedule ya. Bisa bikin schedule, reschedule, menghapus schedule yang sudah ada. Kayak gitu. Ini contoh beberapa ya, teman-teman. Lalu banyak sih workflow yang bisa dibuat ya, teman-teman. Nah, mungkin sedikit saya ingin tunjukkan
project saya di Lovable, teman-teman. Lovable adalah salah satu AI coding untuk membuat website atau prototype apps ya. Nah, salah satu yang benar-benar dipakai adalah akhirnya rilis. Ya, ini banyak berhubungan dengan kantor juga ya, teman-teman. Yaitu dua ini, teman-teman. Ini dua ini sudah dipakai Relevancy Depth Interview. Jadi ini adalah depth interview yang kami berikan ke klien untuk mengenali lebih dalam banget malah tentang produk mereka, tentang produk mereka, kondisi bisnis mereka dan lain sebagainya. Ini depth interview, ini saya buat dengan AI coding ya, dengan menggunakan Lovable. Ini kelihatan ya, ini projectnya. Sementara yang kedua berarti ada 3 nanti ya. Kedua adalah analisis gratis kondisi digital marketing bisnis Anda dalam menit. Jadi ini analisisnya nanti berupa berupa analisis dari seorang digital marketing expert. Memang dengan AI, tapi kita udah input pengetahuan AI-nya sesuai dengan pengetahuan digital marketing expert. Nah itu ini teman-teman. Nah ini saya bikin juga dengan, ini contoh aja ya, saya lanjutkan. Ini isi. Nah ini kalau saya klik lihat hasil analisis, dia akan mengolah si AI-nya, tapi saya klik karena memakan kredit juga ini teman-teman untuk analisisnya. Kembali aja. Oke. Lalu yang ketiga, ada lagi yang ketiga sebenarnya teman-teman. Itu nih, registrasi free trial COV tadi teman-teman. COV ini adalah salah satu klien di Rela Agency juga ya. Ini juga udah rilis, makanya saya tunjukkan ke teman-teman. Nah ini juga menggunakan AI teman-teman. Di sini namanya gitu ya, nomor, email, pekerjaan. Di sini nggak ada lainnya. Nah kalau lainnya muncul text box gitu ya. Nah status sudah menikah, umur 34, alamat, pilih tanggal kunjungan, ini juga bisa ya. Itu di tanggal, contoh hari Minggu gitu ya. Dari mana tahunya? Dari Instagram. Olahraga gym sebelumnya belum. Apakah Anda member Dixing? Belum. Daftar free trial, nanti dia akan otomatis memberikan notifikasi teman-teman. Dan ini juga, sebentar saya hide dulu. Juga datanya tersimpan di sheet yang sudah saya siapkan. Jadi teman-teman tim, bentar ya, yang pentingnya saya hide dulu. Oke, nah ini udah aman ya. Jadi yang mengisi data di form ini teman-teman, datanya akan ke capture juga di sheet. Kayak gini, saya hide dulu. Nama ya, nama, email, sama nomor WA. Ini mungkin nggak apa-apa saya kecilin. Nah, pekerjaan ya nggak apa-apa lah ya. Ini yang saya tadi nih. Jadi ya semua yang menginput masuk datanya teman-teman. Jadi kita tahu ya berapa orang yang input form mereka atau data mereka ke free trial ini. Karena ini hasil dari organic activity ya. Kita nge-blast di database yang sudah ada plus melalui konten organik kayak gitu teman-teman. Jadi di video ini saya menjelaskan ke teman-teman bahwa kita yang bukan seorang programmer ini, saya gitu ya, bisa membuat hal-hal semacam ini teman-teman. Yang dulu kemungkinan hanya bisa dibuat oleh seorang benar-benar programmer murni. Kalau saya kan bukan programmer nih, programmeran gitu ya. Nah ini semua bisa saya lakukan dengan adanya AI chat seperti sekarang gitu ya teman-teman. Itu kalau saya sekarang lebih sering menggunakan cloud ya, sebagai teman brainstorm. Oke, mungkin di video ini sampai di sini dulu aja. Udah 15 menit ya. Saya sedikit summary-kan di video ini. Saya ingin tunjukkan kepada teman-teman bahwa kita bisa loh menghemat banyak waktu berjam-jam, mungkin di total kalau seminggu ya. Saya sekarang kan bukan hanya kerja di rumah aja, ya memang di rumah aja, tapi saya ada tanggung jawab untuk job desk yang diberikan ke saya oleh kantor. Memang saya udah bekerja di kantor sebuah agensi di Kota Padang, tapi saya bisa bekerja dari rumah aja teman-teman, karena ya toh di kantor saya juga bekerja di laptop
ini begitu. Jadi saya meminta ini tergantung tektokan dengan kantor aja ya. Saya maunya ya saya kerja tapi saya dari rumah aja, toh yang saya kerjakan di laptop saya juga gitu teman. Nah, ini tentu dealing kita dengan kantor ya. Iya nggak yang sekaku itu ya, kalau kerja ya harus ke kantor lah, kok bisa dari rumah sih gitu ya. Bebas dong, maksudnya kita harus bisa negosiasi juga begitu ya teman-teman, termasuk ke negosiasi gaji dan lain sebagainya ya, tanggung jawab. Toh kalau saya ke kantor kerjanya yang di laptop juga, saya lebih nyaman, mungkin lebih nyaman di rumah seperti ini ya. Di rumah malah bisa dua layar kayak gini gitu ya, sambil bisa ngerjain lain juga. Apalagi kalau lagi kerja tuh yang butuh dua monitor tuh bisa lebih cepat dan tentu lebih apa ya, lebih intens karena sendiri kan ya gitu teman-teman. Jadi ini mungkin apa ya, clue juga buat teman-teman bahwa kita bisa loh, kalaupun kerja di kantor artinya kita digaji ya, tapi tetap bisa kerja di rumah kayak gitu teman-teman. Itu aja. Jadi semua hal ini, AI coding, AI chat, workflow automation N8N tadi, yang tadinya saya membutuhkan banyak waktu, membuat report lah, slide lah, lain sebagainya, itu sangat terbantu dengan adanya AI chat. Saya menggunakan cloud, udah hampir 100% kayaknya ya. ChatGPT enggak lagi, sangat jarang, mungkin porsinya 1-5%. Dan Gemini itu masuk dalam itu ya, 1-5% tersebut. AI coding saya menggunakan Lovable, ada yang lain Bolt dan V0 ya. Lovable untuk membuat prototype website atau aplikasi kayak tadi, form kayak tadi teman-teman ya. Itu ya. Dan tentu saya juga masih menggunakan email marketing, which is marketing, dan yang WA marketing, Star Sender, cukup banyak lah. Jadi ini semua memudahkan saya dalam bekerja kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin video ini sampai sini aja. Seperti biasa kalau ada yang tanyakan silakan kirim atau drop komentar teman-teman di kolom komentar video ini. Jika ada hal yang perlu didiskusikan, saya ada program untuk menerapkan hal-hal yang seperti saya jelaskan tadi. Apakah itu teman-teman ingin dibersamai untuk membuat workflow seperti tadi, begitu ya, memudahkan pekerjaan teman-teman? Apakah mungkin di sini ada yang sama nih, yang kerjanya di kantor gitu ya, membutuhkan banyak waktu, direpotkan dengan pekerjaan yang repetitif, yang kayaknya itu bisa di handle atau diotomasikan seperti yang saya tunjukkan tadi. Lalu itu yang satu. Jadi ini sifatnya saya membersamai teman-teman. Jadi jatuhnya itu kalau membersamai ngajarin ya, atau teman-teman maunya ya teman-teman ingin menggunakan jasa saya untuk setup hal-hal yang dibutuhkan gitu ya, yang butuh custom automation dan lain sebagainya, itu saya juga ada jasa untuk men-setupnya. Jadi semua hal yang dibutuhkan, linknya lain sebagainya nanti akan saya drop atau tulis di kolom deskripsi. Mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah nyimak sampai akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.